Assalamualaikum, salam sehat selalu teman-teman ya. Baik, kita langsung saja ya teman-teman ya. Nah, di video ini saya sedang melakukan pengayakan tanah ya teman-teman ya, media semai untuk semai semangka ya. Nah, tanah yang saya gunakan adalah tanah dari bawah pohon bambu ya. Dari pohon bambu kita ayak ya. Lalu kita sedikit tambahkan sekam mentah ya, sekam lapuk dan arang sekam ya. Fungsi dari arang sekam ini agar tanah ini poros ya teman-teman ya, tidak lagi lengket ya, tidak lagi memadat ya ketika kita siram ya, karena kan kita penyemaian menggunakan polybag dari potray ya teman-teman ya. Dari potray yang saya gunakan ini ukuran 200 ya teman-teman, sangat kecil ya lubang-lubangnya, 200 lubang ya. Nah, jika menggunakan tanah murni ini akan padat dan lengket ya ketika kita mau pindah tanam nanti, agak kesulitan juga. Nah, dengan menggunakan kedua bahan tadi campurannya, ini akan tanah akan poros dan tidak lagi padat ya. Baik, kita isi penuh ya teman-teman ya. Kita isi penuh seperti ini ya. Lakukan sampai merata ya, dan tidak perlu dipadatkan juga ya, cukup penuh rata. Nah, setelah kita selesai tuang media ya, kita basahi ya teman-teman ya. Nah, lakukan penyemprotan dengan menggunakan sprayer teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, dan lakukan penyemprotan ini sampai sangat-sangat basah ya, sampai menembus ke bawah ya. Nah, setelah kita melakukan penyemprotan seperti ini, kita biarkan selama 1 malam ya teman-teman ya, agar betul-betul meresap sampai bawah. Lalu besoknya kita bisa melakukan pelubangan ya teman-teman ya. Sebelum turun benih kita lakukan pelubangan ya, kita lubangi seperti ini, jangan terlalu dalam, sekitar setengahnya dari media potray ini, dan lanjut kita turun benih ya teman-teman ya. Nah, untuk benih yang sudah saya siapkan ini sudah melewati masa peram ya teman-teman, kita rendam terus kita biarkan dulu di kain basah ya selama 24 jam ya. 24 jam dan alhamdulillah sudah tumbuh ya, sudah mulai muncul calon akar ya teman-teman ya. Ini sekitar 80% sudah tumbuh ya teman-teman ya. Nah, kita tanam langsung ya, kita langsung tanam ke media potray ini. Nah, dan untuk proses penanaman jangan terlalu dalam ya teman-teman ya, jangan sampai full banget, kita cukup masuk saja ya. Nah, seperti ini teman-teman, kita bisa lakukan ini dengan menggunakan pinset ya, karena bijinya terlalu kecil juga ya dan sedikit basah jadi licin, kita gunakan pinset seperti ini. Perlu teman-teman ketahui, jangan sampai salah ya teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat yang putih-putih ini dari benih ini ya. Nah, untuk yang putih-putih itu adalah calon akar. Nah, jadi kita tanamkan yang putih ini ke bawah ya teman-teman ya. Bagian putih itu ke bawah ya, ke dalam tanah ya, ke dalam polybag. Kita tanamkan seperti ini. Kita lakukan penyemaian sampai selesai ya teman-teman ya. Namun di video kali ini saya melakukan penyemaian 2 tahap ya. Ini untuk non biji ya, non biji Madrid saya semai terlebih dahulu, dan setelah 2 hari kemudian saya akan melakukan penyemaian kembali, yaitu untuk semangka kuningnya ya. Dikarenakan semangka kuning tuh tumbuhnya itu lebih cepat dan tingkat pematangannya pun lebih cepat ya dibanding non biji ya. Baik, kita lakukan lanjut ya. Nah, setelah penaruhan benih ini selesai, teman-teman bisa lanjut disiram kembali ya. Kita lanjut siram kembali tipis-tipis saja. Dan untuk penyiraman jangan lupa menggunakan sprayer teman-teman ya, karena harus disiramnya itu dengan halus ya, penyiraman halus. Dikarenakan kalau penyiraman kasar menggunakan gembor itu pasti akan amburadul ya, akan berantakan tanah dan benih yang kita semai tadi. Nah, setelah selesai penyiraman, kita taruh di tempat yang terbuka yang pastinya akan terkena sinar matahari langsung ya. Namun untuk semai benih ini kita taruh di tempat terbuka, namun kita tutup ya teman-teman ya, atasnya kita tutup, bisa menggunakan plastik mulsa ya, atau menggunakan karung ya, nggak apa-apa ya, menggunakan karung. Kita tutup lalu kita buka harinya ya teman-teman ya. Setelah 2 hari 2 malam kita buka ya penutupnya, dan insya Allah akan tumbuh dengan serempak ya teman-teman ya. Ini setelah
2 malam 1 hari ya. Udah saya buka tadi pagi ya. Mohon maaf tidak saya videokan ya untuk membuka persemaiannya ya. Dikarenakan tadi pagi saya lupa ya teman-teman ya, karena masih pagi jadi buru-buru ya. Nah, ini kondisi 2 malam ya, 2 malam 1 hari, dan ini di sore hari ya. Ini di sore hari sudah seperti ini teman-teman ya. Nah, dan alhamdulillah 95% sudah tumbuh ya. Nah, dan ini kekurangan benih ya, bukannya tidak tumbuh. Nah, ini tidak saya kasih benih. Alhamdulillah sudah 95% ya. Mungkin 98% ya sudah tumbuh ya. Nah, dan yang di sana itu yang sudah lebih dulu ya, yang non biji ya teman-teman. Yang non biji sudah kita buka. Dan ini yang kuning ya, yang kuning ya. Yang kuning ini serempak sekali teman-teman ya. Dan ada ini yang tidak tumbuh sedikit ya. Tidak tumbuh, ini dikarenakan kemarin ketika tutup karung saya tindih ya, saya tindih menggunakan bata ya, bata kecil sepotong ya. Mungkin saat mau tumbuh dia tertahan jadi tidak tumbuh ya, mati akhirnya. Nah, yang saya maksud dipersiapkan di lahan terbuka ini seperti ini ya teman-teman ya. Kita siapkan di lahan ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, sebelum melakukan penyemaian, teman-teman harus persiapkan dulu rumah benih ya. Kita persiapkan rumah benih seperti ini, sederhana ya. Dan jangan lupa pastikan sudah dipersiapkan untuk plastik bening ya. Plastik bening untuk kita tutupi seperti ini, kita tutup ya, untuk menjaga terkenanya terpaan hujan ya teman-teman ya. Karena seperti ini kalau terkena hujan ambrol ya pastinya ya, ambrol apalagi hujannya deras ya, dan bisa terjangkit penyakit juga ya. Dan lalu persiapan juga paranit ya, paranit sekitaran 75% ya, paranit 75%, gunanya untuk menaungi benih ya teman-teman ya. Karena benih yang baru kita buka, yang baru seperti ini jangan terlalu kena panas full ya. Ini boleh kena panas ketika pagi ya, pagi kita buka itu sekitaran sampai jam 11 ya, jam 11 siang kita buka ya. Jika matahari terik ya, kita tutup dengan peranit ya. Lalu kita buka kembali di jam 2 sore ya. Nah, ini posisi sekarang jam 2 sore sudah saya buka kembali. Namun jika benih seumuran itu ya teman-teman ya, sudah sekitaran masuk 4 hari ya. Sekarang hari Kamis ya, waktu saya semai itu turun benih itu hari Minggu. Nah, itu udah siap ya, sudah siap kena matahari full ya. Tidak perlu lagi kita kasih naungan ya. Ini yang itu cukup kita kasih naungan ketika mulai ada hujan ya. Nah, lanjut untuk proses selanjutnya setelah pembukaan benih seperti ini ya, setelah benih tumbuh, kita lanjut melakukan perawatan benih teman-teman ya. Dan jangan lupa lakukan seperti ini. Nah, ini kita harus copot ya, kita copot ya. Dikarenakan kalau tidak kita copot, biasanya ini akan terus tinggi ya, tinggi. Nah, agar tidak terlalu tinggi pertumbuhan batangnya, kita bantu copot ya. Nah, seperti ini teman-teman, kita copot pelan-pelan saja ya. Dan yang terpenting ya, khususnya untuk para pemula, untuk persemaian benih itu lakukan di tempat yang panas ya teman-teman ya. Biasanya sebanyak kejadian para pemula melakukan penyemaian benih di tempat yang teduh ya. Itu akan terjadi kutilang ya, tinggi tapi langsing, dan batangnya akan muda ya, akan berwarna putih atau kuning, dan itu sangat rawan sekali ya. Itu bisa mengalami kegagalan ya. Jadi lakukan di tempat yang panas teman-teman. Benih yang baru tumbuh itu membutuhkan sinar matahari ya teman-teman ya. Bukan disayang-sayang ditaruh yang tempat teduh, itu sudah salah ya teman-teman ya. Baik teman-teman, jangan lupa ya teman-teman ya, di subscribe ya video saya ya, agar saya semakin semangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman para pemula ya. Untuk video kali ini kita cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Untuk tahap berikutnya, untuk perawatan benih, kita lanjutkan di video berikutnya teman-teman ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.